Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah MPW PKS DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, mengaku sempat kena bullying masyarakat setelah partainya tak jadi mengusung Anies Baswedan. Informasi itu disampaikan politikus yang karib disapa Ustadz MTZ ini menanggapi keputusan PKS yang akhirnya mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Assalamualaikum Pak Herudin dan semua teman-teman yang saya hormati, saya cintai. Pak, ini saya rekam suara voice note aja Pak ya, supaya mudah, cepat dan otentik. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah MPW PKS DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, mengaku sempat kena bullying masyarakat setelah partainya tak jadi mengusung Anies Baswedan. Informasi itu disampaikan politikus yang karib disapa Ustadz MTZ ini menanggapi keputusan PKS yang akhirnya mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Dionysius Arya Bima Suci, wartawan Tribun Jakarta, yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Dionysius Arya Bima. Ya, Justina dan juga pemirsa Tribuners, jadi memang Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, ini mengaku sempat kena bully dari pendukungnya sendiri setelah partainya tak jadi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Tak hanya dibully, Taufik Zulkifli juga mendapat banyak pertanyaan dari pendukungnya yang mengaku heran lantaran PKS memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Ridwan Kamil. Ia pun mengaku berkali-kali harus menjelaskan kepada pendukungnya terkait pilihan PKS di Pilkada Jakarta 2024 ini. Sebagai informasi tambahan juga, PKS bergabung dengan 11 partai politik lainnya membentuk Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju dan mengusung duet Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. 12 partai ini pun telah mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil Suswono pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Demikian Justina dan pemirsa Tribuners. Terima kasih rekan Dionysius Arya Bima Suci, wartawan Tribun Jakarta, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Muhammad Taufik Zulkifli, Sekretaris MPW PKS DKI Jakarta. Saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali kan ya pertanyaan atau kemudian bahkan bully ya, bully dari grassroots yang memang masih mencintai Pak Anies. Dan kita sebenarnya secara pribadi, saya atau teman-teman atau PKS sendiri pun itu tidak ada masalah masalah yang besar gitu ya, karena kita tetap menjalin silaturahim. Cuman kan kemarin melihat pilihan-pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda. Sahabat BN, kehebohan yang terjadi semenjak balik DPR mengadakan rapat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada, menyusul munculnya putusan MK nomor 60 dan 70 tentang pilkada, telah bisa hendaknya hal ini menjadikan banyak hikmah kepada para politisi kita. Satu hal yang ingin kita bicarakan di sini tentang keberadaan antara Anies dan PKS. Kita tahu selama ini Anies Baswedan dan PKS itu bagaikan telah seperti asap dengan api. Tidak bisa dipisahkan lagi. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS.
sampai selesai, saya akan bahas. Saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Apapun alasannya, harus kita akui bahwa kenaikan suara PKS pada pemilu 2024 tidak bisa dipisahkan dari peran serta pengaruh Anies Baswedan. Suatu contoh untuk di Jakarta. Keberhasilan Partai PKS menjadi pemenang pemilu 2024 di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Anies Baswedan. Tetapi apa hendak dikata? Ternyata PKS goyah juga imannya, luruh juga hatinya oleh rayuan orang sebelah, sehingga dengan berbagai alasan PKS meninggalkan Anies Baswedan. Bagaimana dengan Pak Anies? Terus terang kita sudah berjuang sejak awal kita mengeluarkan SK. Tahu tanggal 25 Juni kita juga sudah deklarasikan akan mengusung Pak Anies dan Sohibul Iman. Hanya dalam proses perjalanan waktu, karena kita kurang 4 kursi, kita nggak dapatkan partai lain untuk memberikan juga dukungan ke Pak Anies. Sehingga sampai tanggal 4 Agustus, deadline yang kita berikan kepada Pak Anies Rashid Baswedan, nggak kunjung dapat SK dari partai lain selain PKS. Nah, sejak itulah kemudian kita mencabut SK usungan terhadap Pak Anies dan Sohibul Iman untuk kemudian dialihkan kepada RK dan Suswono. PKS secara organisasi meninggalkan Anies Baswedan, tetapi pemilih PKS tampaknya tidak pernah mau beranjak dari Anies Baswedan. Buktinya adalah tayangan kita di awal pertemuan kita tadi yang mendahului pernyataan Presiden PKS barusan. Tayangan ini membuktikan bahwa kader-kader PKS, pemilih-pemilih PKS tetap lengket pada Anies. Kalau ini yang terjadi bagaimana? Bisa jadi pemilih PKS lebih memilih meninggalkan PKS daripada meninggalkan Anies. Kalau ini yang terjadi, maka tidak bisa dipungkiri nanti ada kemungkinan besar suara PKS akan hancur. Mari kita dengarkan klarifikasi dari Anies Baswedan terhadap pernyataan Presiden PKS barusan. Assalamualaikum Pak Herudin dan semua teman-teman yang saya hormati, saya cintai. Pak, ini saya rekam suara voice note aja Pak ya, supaya mudah, cepat dan otentik. Jadi kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Nah, barangkali kita sama-sama tahu Pak Herudin bahwa dalam urusan pilkada ini kan kita sudah diarahkan tidak boleh berkomunikasi langsung, saya dan Pak Herudin dan juga yang lain-lain. Tapi semua pembicaraan soal pilkada ini harus satu pintu. Dan Pak Herudin mentaati, saya mentaati, semuanya hanya lewat PIC. Nah, karena itu ini terkait dengan soal pernyataan jubir-jubir, saya juga sudah sampaikan kepada PIC. Tapi juga rasanya saya perlu sampaikan kepada Pak Herudin bahwa perlu diluruskan supaya teman-teman PKS di Jakarta, Pak Herudin dan teman-teman semua yang selama ini kita berjuang bersama, itu tahu
dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Nah, tentang tanggal 4 Agustus, mungkin saya ceritakan aja ya Pak Herudin. Begini ceritanya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli, PIC PKS itu menghubungi saya, ini PIC tunggal ya, soal pilkada. Dia menanyakan apakah bisa jumpa dengan beliau dan Pak Presiden PKS. Nah, saya sampaikan insya Allah bisa, diatur. Kita ketemu hari Minggunya tanggal 28 Juli sekitar 4 sore lah di rumah. Nah, dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar, santai, rileks, suasana juga menyenangkan. Lalu beliau menyampaikan bahwa PKS memerlukan kejelasan apakah Pak Anies setuju dengan nama Pak MSI sebagai wakil. Lalu beliau sampaikan juga bahwa diberi waktu seminggu, karena disampaikan hari Minggu, maka seminggu sampai minggu berikutnya, yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus. Kenapa tanggal 4? Nah, disampaikan karena tanggal 7 rencananya akan ada rapat DPTP untuk memastikan bahwa pasangan aman ini sudah aman gitu. Jadi pasangan aman ini akan ditetapkan. Nah, saya memang merasa perlu untuk ngobrol dan diskusi dengan Pak MSI karena sesudah pengumuman kami belum sempat ngobrol bareng. Saya waktu itu sedang tidak di Indonesia. Jadi setelah saya pulang dari Indonesia, belum sempat juga langsung ketemu karena saya dirawat. Pak MSI juga harus operasi sehingga dirawat juga. Dan kita sudah janjian, jadi sudah janjian akan ketemu hari Selasa malam tanggal 30 Juli. Jadi waktu ketemu Pak Presiden dengan utusan khusus soal pilkada, itu hari Minggu ya, 28, 2 hari kemudian kami jumpa. Nah, hari Selasa malam itu ngobrol agak panjang, hampir 3 jam dengan Pak MSI, ngobrol macam-macam yang kita diskusikan, soal Jakarta, soal gubernur, wakil gubernur, dan lain-lain. Waktu itu beliau diantar oleh Mas Holid. Nah, setelah ngobrol itu, besoknya saya langsung menghubungi PIC Pilkada yang selama ini tugasi, karena memang harus pintu komunikasi 1. Saya sampaikan bahwa kalau bisa ingin ketemu Pak Presiden hari itu juga. Jadi akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya, saya berjumpa dengan Pak Presiden, dan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI sebagaimana yang diputuskan di DPTP. Nah, jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden. Disampaikan juga bahwa gini kira-kira, dengan adanya keputusan ini maka mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, udah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Jadi Pak Herudin dan teman-teman semua yang saya hormati, itu kira-kira fakta yang sesungguhnya. Dan itu juga yang saya jelaskan kepada teman-teman DPTW. Pada hari Senin malam, Pak Sakir, Ketua DPTW, ada beberapa hadir juga termasuk Pak Aziz. Kami jelaskan secara detail kronologisnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kami ini komunikasi intensif dengan partai-partai lain. Memang tidak diberitakan, tapi selalu kami sampaikan kepada penghubung apabila ada update-update. Nah, sejauh ini itu tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima
tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Nah, inilah yang menurut saya perlu disadari. Nah, selama ini kita siap-siap, saya selalu sampaikan bahwa dalam komunikasi dengan partai manapun, Cawagup itu dari PKS, dan kita bersiap-siap untuk bersama-sama memastikan langkah untuk maju bersama. Nah, di sisi lain, saya menghormati dinamika yang ada di tiap partai dan selalu hormat pada putusan yang dibuat oleh pimpinan partai. Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat. Sambil kita mengharapkan bahwa dalam kita sama-sama berjuang ini fakta sesungguhnya yang digunakan gitu, apalagi di hadapan publik. Bahkan ketika muncul pernyataan-pernyataan dari teman-teman jubir, saya sampaikan kepada jubir-jubir kami, jangan saling berbantah di depan umum. Kita ini teman seperjuangan, jangan saling berbantah. Jika ada yang berbeda, ya dibicarakan baik-baik. Perjalanan kita masih panjang, perjalanan kemarin juga perjalanan bersama-sama yang panjang. Jadi jangan sampai hal-hal kecil ini kemudian menjadi keramaian di publik. Padahal itu bisa kita obrolkan baik-baik untuk diluruskan. Jadi saya memilih untuk menyampaikan juga ini ke Pak Herudin dan teman-teman. Saya sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda, punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Jadi saya hormati keputusan partai, saya hormati langkah-langkah partai. Jadi Pak Herudin, bismillah Pak, insya Allah kita terus kerja bersama. Ini menuju pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus. Itulah waktu di mana kita memasukkan formulir B1 KWK ya untuk pendaftaran agar bismillah berlayar, dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah, hari-hari ini sekarang hari Jumat tanggal berapa nih, 9. Insyaallah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta. Pak Herudin, itu titip salam untuk teman-teman semua di Jakarta. Salam takzim, dan nanti kita jumpa pada waktu yang berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ibaratkan perahu yang akan berlayar. Belum tahu lagi perahu yang akan berlayar ini akan karam. Tetapi sayangnya, penumpang setianya sudah bergegas hendak diganti. Belum tahu lagi Anies tidak akan dapat partai. Sebab itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi PKS telah tegar meninggalkannya, ingin menyeberang ke kapal besar. Ternyata sahabat BN, muncul kekuasaan Allah dengan sangat tiba-tiba. Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Alangkah senangnya hati rakyat, terutama kader PKS, jika saat-saat seperti sekarang ini, di saat-saat masa berjuang di DPR, di Mahkamah Konstitusi, di seluruh Indonesia, agar jangan sampai DPR menganulir putusan MK. Alangkah senangnya kader-kader PKS kalau PKS saat ini berada pada barisan Anies Baswedan. Menang atau kalah, gagal atau berhasil bukan persoalan. Tetapi yang persoalan tampaknya bagi kader-kader PKS adalah
kesetiaan PKS terhadap Anies Baswedan. Itu yang diinginkannya. Sahabat BN, andaikan PDIP mendukung dan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala tetap memutuskan putusan MK nomor 60 dan 70 berlaku untuk Pilkada 2024 ini, maka besar kemungkinan karena ingin membalas budi baik PDIP kalau dia nanti mengusung Anies Baswedan, kader PKS pada pemilu 2024 akan beralih memilih PDIP sebagai tanda ucapan terima kasih walaupun mereka tidak menjadi kadernya PDIP. Bisa terjadi itu kalau kita lihat perkembangan yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Banyak relawan Anies yang mengatakan akan memerahkan Jakarta, akan memilih PDIP nanti pada pemilu 2009 nanti untuk membalas ucapan terima kasih oleh kader PKS atau kader-kader partai lainnya yang sekarang ini berjuang untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Sekarang ini tampaknya pendukung Anies sudah lintas partai. Sudah lintas partai. Ketika nanti PDIP satu-satunya partai yang punya komitmen mendukung Anies, mengusung Anies, bukan tidak mungkin kader lintas partai ini akan mengucapkan terima kasih kepada PDIP pada pemilu 2029 nanti, mencoblos PDIP di saat pemilu di TPS sebagai ucapan terima kasihnya, walaupun mereka tidak mau menjadi kader PDIP. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.